Tapi kemungkinan kayaknya mah kayak banyak pohon gabusan gitu, kayaknya begitu. Pohon gabusan sejenis apa ini? Pohon bukan dia tutup botol dulu. Oh iya. Udah gabusan kan banyak dulu. Oh. Jadi sampai memang kan rawa dulu, kan gabusnya banyak kan gitu. Oh. Itu ke situ kayaknya kedekatannya gitu sejarah nama gabus. Jadi gini, saya juga kadang-kadang saya kan jadi lurah ya. Jadi orang itu cerita gitu, kok ini si Damin bisa jadi lurah dari mana gitu. Nah, ternyata juga dulu bukan kakek gitu ya, kumbi ke sana itu pernah. Jadi kumbi saya itu jadi mandor badok. Jadi kalau sekarang lurah itu, kalau dulu kan jagoan. Ada mandor badok namanya. Saya juga dari orang tua juga. Jadi bawa dulu keturunan dulu tuh. Keturunan ya, Pak. Iya, ada mandor badok. Jadi biasanya begitu keturunan gitu. Nggak bisa. Jadi saya kan banyak seperti kayak Norali kan di Bambelan. Di sini juga kan memang kan ulama waktu itu nggak ada di sini, makan gitu. Kita juga nggak tahu perjuangan bagaimana. Nah, yang jelas di Gabus ini sebenarnya kalau bicara siapa jagonya kayaknya memang nggak ada. Jadi memang bersatu kalau Gabus itu. Jadi kita nggak bisa nih jagoan di Gabus nih kan. Gabus itu kan kalau nggak salah itu hampir 5 desa. Sri Mahi, Sri Jaya, Sri Amur, Sri Mukti, sebenarnya juga Mekar sebenarnya mah. Itu. Jadi kalau bicara Gabus jagoan ini kayaknya dia dulu tuh. Jadi memang persatuannya dia gitu, kompak, dicorek satu. Semua tuh jagoannya dulu kayaknya nggak ada kan. Jadi bersatu gitu, cuman si A-nya agak nonjol kan situ. Ya emang di sini nyohor kalau ilmu santet mah. Cuman begini, kalau ilmu santet sini lama dia matinya itu. Jadi kalau santet orang Jawa cepet sejam mati kan, orang luar dah gitu ya di Jawa di sana kan. Kalau di sini lama, nanti hati udah habis baru mati gitu. Disiksa dulu di sini begitu. Jadi gini sebenarnya saya terus aja. Saya bukannya memuji diri sendiri ya. Ya alhamdulillah. Kalau tahun 90 ke sana ya. Saya 93 jadi lurah ya. Ini kalau saya bilang di sini nih zaman jahiliyah ini. Terus aja, ya kan? Lagi saya belum jadi lurah. Ini kalau lebaran nih mabok. Nah, ini biar mabok. Itu. Jadi kita kasih tahu kan selalu sekali, lebaran tiap hari mabok. Dulu kan di sini nih. Ya alhamdulillah karena saya punya pengalaman di luar. Kan pelan-pelan. Ya kan? Saya jadi lurah 94. Lalu mabok di kampung sendiri, ya kan? Jangan berak di sini, makan di sini, benar kan? Tuh, ayo kan di luar boleh berak, soalnya kan? Dan di rumah mah, gitu. Lah saya juga dari Sengkareng Kapuk di Lambar, coba gimana? Dan di sana kan kalau ke rumah kan bukan kopi, AO. Tapi saya pernah nggak di rumah sini? Ya, enggak kan? Saya nggak pernah, makanya terpilih jadi kepala desa. Pelan-pelan lah kita ajarin kan, ayo kita bangun desa kan. Kebetulan ada kiai itu dulu sekolah SD sama saya. Nah akhirnya kan ya lama-lama kan timbul maju taklim apa segala tuh. Bahkan sekarang kalau bilang tukang mabok nih lah jadi pengusaha properti sekarang udah ya tukang mabok itu. Ya alhamdulillah. Jadi kalau saya bilang saya 13 tahun jadi kepala desa, saya bisa merubah Gabus. Image-nya ya. Iya, bukan image memang benar. Masjid taklim tumbuh di sini. Yang tadi masjid cuma 2, sekarang udah 4 atau 6 kan gitu. Tadi yang musola baru 4, sekarang sampai 12 kan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya justru sekarang udah berubah. Tinggal perubahan masalah usaha ini. Saya yakin belum paham semua kan dengan keadaan nanti perubahan itu, ya kan? Nah saya bilang, saya ketua komite kemarin kan, saya ngomong nanti kalau kita nggak persiapan dari sekarang bahaya, saya bilang bencana. Sawah habis,
Iya. Ya, orang tua yang umur 30 sampai 60 tadi bisa usaha di sawah, enggak kan? Anaknya keluar sekolah SMK nggak bisa kerja, Oh, udah nggak ada. cuma di pabrik karena itu tadi apa ya, image orang, orang gabus. Iya. Itulah yang saya akan rubah sebenarnya. Lah sebenarnya orang gabus juga kalau ada di mana-mana merajin sebenarnya, Iya, gitu. Sama juga kan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah itulah saya itu saja. Saya pribadi, saya walaupun bukan lurah akan saya persiapkan itu. Jangan sampai nanti di sini ada apa-apa, ya perubahan Iya. zaman kita jadi penonton. Iya. Itu saya bilang kemarin, saya bilang kita jangan iri sama orang pendatang, tapi kita ambil ilmunya, ya kan? Jangan sirik kita, oh pendatang begini, jangan, kita ambil ilmunya. Kenapa kita nggak bisa? Itu ya sebenarnya selama ini, ya maaf 13 tahun ini saya udah bisa merubah pikiran kan, yang tadinya siapa, ini maaf ya, pada Bandar Koprok, ya kan? Setelah kita bawa ke sono kan kenal Pemda, jadi pemborong. Iya. Betul. Di sini, karena di sini tertolong ya Bekasi, ya kan? Nah di kota Bekasi orang luar dulu, tapi di sini masih mending. 60% ya atau 70% dia orang Bekasi jadi pemborong Pemda, terutama dari sini kebanyakan. Ya paling nggak bisa baca kok, bisa ambil proyek 5 miliar gimana sih? Iya. Ya kan? Ini kelebihan gabus di situ sebenarnya mah. Nah soal bisnis lain dia belum bisa sebenarnya mah. Itu. Ya ada properti kan bisa dihitung kan gitu. Di sini kalau perubahan di masyarakat ya, jadi apa namanya, perubahan wilayah gitu ya. Saya yakin ini gabus, kalaupun di situ rame nanti ya, ini namanya kampung gabus nggak akan berubah kampungnya ya. Mungkin tabiatnya insya Allah bisa berubah. Karena kampung apa? Ini kampung dari ujung ke ujung, ini udah penuh nih tanah, udah nggak ada, rumah udah penuh. Nggak ada sawah lagi ya. Udah nggak ada tanah lagi, sini kan kampung. Nggak mungkin orang luar tuh tinggal di kampung gabus kan, kecuali sawah habis dah tuh. Sawah habis buat orang pendatang kan itu. Pasti 99% tuh orang pendatang. Tapi kalau kampungnya mungkin udah nggak muat nih, orang luar nggak bisa kampung ini. Jadi nggak bisa nyampur dia, karena memang udah padat di sini. Nah di sini kenapa saya terus aja dulu saya sambil berebut. Coba di Jaya nih ya, kan banyak yang mau SMP dulu penuh di situ, saya pindahin ke sini. Ya kan bikin lagi di sini. Udah SMK kan nggak ada, saya siapin di sini. Itu saya berharap memang harus ada perubahan gitu. Jangan seperti anak orang tuanya kan nggak sekolah, ya punya pendidikan gitu. Ya nanti sampai di sini rame kan pendidikan diperluin kan. Kalau saya masuk kerja di sini, ijazah yang nggak ada, siapa yang mau nerima kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita persiapkan gitu 10 tahun yang akan datang kita udah siapkan gabus di sini gitu. Aja sebenarnya mah. Nah saya kan juga berharap ya ke depan itu tadi banyak pemikirannya, mindset yang udah berubah. Gitu. Ya kalau soal kesatuan ya itu harus ya maaf itu budaya kan, itu harus dijaga, lestarikan, karena tanpa persatuan kita gimana sih? Indonesia yang tanpa persatuan kan pecah kan gitu. Nah, cuma kan harus perubahan mindset kita nih, ya maaf di sini mamanya ya, bapak boleh kan nggak sekolah nggak apa, tapi kan anak harus harus sekolah kan gitu. Minimal namanya sekolah kan punya modal kita ke depan. Nah, mau jadi ini kan gitu. Itu saya berharap begitu. Jadi ada duit lebih yang namanya kan di sini mandor lah, kalau lu preman kan. Ya kita boleh preman, tapi anak kita nggak boleh ngikutin. Ya kan? Ya minimal harus sarjana kan, menjadi bidan, mau jadi ya dokter, mau jadi tentara apa kan seperti itu gitu. Kita nggak mau nanti bapak udah begini, ya kalaupun enak kan cari duit nih. Nah, kita harap tuh anak mah lah aku udah punya pendidikan gitu, nanti kan zamannya lain lagi kan gitu. Ya itu kan Jawara jaga kampung, kita punya kampung kan. Nah bicara Jawara di sini bukan berarti kamu berantem doang, main golf kamu enggak. Nah Jawara di sini yang Peter Ivy
itu jawara, guru ngaji, ya jawara. Jadi gitu. Jadi pinter usaha itu jawara. Jadi saya kembangkan seperti itu, bukan lagi jawara berantem, enggak. Nah makanya itulah mungkin persiapan saya sebenarnya. Bagaimana saya didikan gitu. Ya minimal jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Gitu, jangan sampai nanti jadi penonton kan. Kan banyak, kita juga, karena saya juga pernah hidup di Jakarta, ya, bagaimana orang Betawi kan, buru-buru jadi camat, jadi RT nggak bisa, saya tahu kan, iya, ya, kita bukan bicara rasis ya, pendatang lagi, RT pendatang, RW pendatang, lah orang Betawi di pojok begini aja, ya, pas setuju gitu doang, nggak tahu apa yang ditujuin itu. Nah makanya pengalaman di sana saya bawa pulang kemari, gitu. Di Bekasi jangan sampai seperti itu, maaf ya, gabus walaupun dibilang wilayah apa daerah hitam, jangan salah, bupati pertama itu orang gabus, lalu itu dekat kecamatan, dia itu bukan, ya maaf ya, kepala daerah, nisan mantunya, mertuanya itu, jadi bukan dia cari duit, malah habis hartanya tuh jadi bupati, itu kalau sekarang terbalik kan. Gitu, jadi, nah tempo hari yang keberapa kan orang gabus juga, gitu. Jadi sebenarnya orang gabus sudah maju, ya, dengan dia jadi bupati berarti kan, nah itulah mungkin keuntungan dari keberanian, ya, dimanapun siapapun kalau berani kan sukses biasanya, ya kalau takut, itu keuntungan mungkin dari kepribadian orang gabus jadi bupati kan, itu. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya udah paling dulu jadi bupati Bekasi itu orang gabus. Jadi kalau harapan saya mungkin insya Allah ya 10 tahun, 15 tahun ke depan, ya maaf yang tadi kita pakai otot, insya Allah pakai otak nanti. Ya otot belakangan dah, kalau otak udah nggak main baru otot kan gitu. Jangan ditinggal otot mah. Ya, itu modal kan gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang mungkin 10 tahun ke depan nanti udah siap. Ya insya Allah yang sekarang tadi bapaknya nih ya punya kelebihan kan. Kayak ini kan punya usaha. Jangan mentang-mentang itu ya anak ya udah tenang makan sama gue, jangan. Ya, nanti kan beda. Mungkin insya Allah nanti 10 tahun perubahan tuh anaknya udah sarjana. Jadi mempersiapkan ya apabila memang pembangunan ini udah sangat meningkat. Dan saya terus terang aja, saya berharap sebenarnya harus menyatu dengan Jakarta. Karena kita satu wilayah, ya satu bahasa kan itu. Satu rumpun. Saya berharap satu rumpun gitu. Kenapa nih ya? Sekarang 6.000 pabrik. Di sini ada pabrik paling gede kan. Kita dapat cuma PBB doang. Pajak bumi dan bangunan. Damn! Dapat pajak yang lain mah kan Jakarta. Kantornya ada di Jakarta kan gitu. Lah kita cuma tempat produksi. Nah, kalau misalnya kita jadi satu, Jakarta kan kembali ke kita. Emang dulu kan sebenarnya Bekasi ini Jakarta sebenarnya. Saya mungkin ya udah hampir 3 bulan yang lalu saya pernah dengar. Dan di sini kan hampir 300 hektar kalau nggak salah bebas kan, terbatas itu kan. Itulah saya bilang, saya di Jajaka ini ya, jauh-jauh kampung nyiapin. Kita juga mungkin ingin bikin perusahaan security. Nah LPK tenaga kerja kita udah. Jadi terus terang aja, LPK kita Jajaka ini khusus kita merangkul ya atau menyerap tenaga kerja lokal. Maksudnya bukan lokal orang Bekasi asli. Jadi kita udah, karena kita udah berbaur ya, kita menerima masyarakat yang berKTP Bekasi. Gitu. Yang diutamakan mungkin ya lokal juga. Karena saya begini. Nah kita pun jangan ngotot ya. Kadang-kadang kan ngotot gitu. Kita orang sini, orang Bekasi.
Nah, kita pun harus ada perubahan. Saya mau itu bukan dia pinter ya, bukan dia cerdas, bukan, tapi disiplin ini penting. Lah orang Jepang mah punya perusahaan ya, belum pinter kayak apa kalau nggak disiplin, lah repot. Nah inilah saya mau nih mentalnya, saya rubah dulu mindsetnya gitu. Bagaimana kita bisa diterima di perusahaan? Jangan sampai nanti image-nya orang gabus, karena ulah 1-2 orang, ya, ribuan orang yang perlu dan ingin kerja. Jadi sulit, itu kuncinya. Mindsetnya. Tanpa itu maaf aja dah, nggak akan diterima tuh jadi pengangguran. Iya, saya usaha aja, kerja keras ini. Kalau bisa, kalau saya masuk dalam kerja nih, ini perlu kita 5 orang. Ini orang gabus 5. Kita lihat dulu tuh. Bukan pinter ya, bukan. Oh, ini kayaknya bukan kerja nih, lu sono dah. Tuh. Jadi belum dia masuk udah saya singkirin daripada tadi pecat. Iya. Iya. Kan kadang-kadang orang juga kan dimusuhin juga supaya dia leluasa di kampung ini ya. Oh, orang gabus gak bener. Padahal dia kan masukin saudaranya dari mana-mana, saya tahu. Itu coba. Kita kan prihatin. 6.000 pabrik di Bekasi. Masa pengangguran paling banyak sejauh Barat Bekasi, kan lucu itu. Jadi gini, karena kita nggak ada hubungan dengan pabrik, ya HRD orang mana-mana kan ya. Orang luar. Ini dia semua. Lah akhirnya apa? Dia bawa dari kampungnya. Tuh. Lah di sini tersingkir. Nah itulah yang kita rubah gitu. Makanya kita juga nggak sembarangan ngomong, gua orang Bekasi, gua harus kerja di sini. Nggak bisa begitu juga. Kita bina dulu mentalnya. Ya kan? Nanti kalau dipercaya baru. Sebenarnya kalau orang Jepang, orang Korea juga pengennya orang sini. Ya kan? Nggak terlalu banyak beban ya. Atau bagaimana? Nggak ngontrak kan gitu. Cuman itulah kadang-kadang orang luar tuh dibusin. Oh, orang sini SDM-nya gitu. Iya, betul. Nah, itu saya pengen bina dari situ sebenarnya. Ada dengar nggak beberapa pengusaha di sini? Enggak. Justru di pinggir-pinggir kita yang masih maaf aja, yang masih zaman jahiliyah. Tuh, bener kan?